Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learner. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali ngasal matematika terkait turunan. Untuk soal yang pertama, diketahui grafik fungsi Y sama dengan X 2X kuadrat min 3X plus 7 berpotongan dengan garis Y sama dengan 4X plus 1. Salah satu persamaan garis singgung yang melalui titik potong kurva dan garis tersebut adalah ketika bertemu soal yang seperti ini, yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung. Ketika diketahui sebuah fungsi, grafik fungsi, baik itu diketahui garis lainnya atau tidak, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya dengan menggunakan turunan. Jadi, ini merupakan salah satu aplikasi dari turunan yang dinamakan dengan persamaan garis singgung. Nah, bagaimana hubungan antara turunan dengan persamaan garis singgung? Kita bisa mencari gradien dari sebuah persamaan garis singgung dengan melakukan turunan terhadap fungsi yang diketahui, kemudian substitusi dengan nilai X tertentu atau titik tertentu yang dilewati oleh garis tersebut atau yang disebut sebagai titik singgung. Nah, kemudian untuk soal ini bagaimana? Berarti karena diketahui grafik fungsinya, maka kita harus turunkan dulu. Nah, bagaimana cara menurunkan fungsi? Caranya adalah kalau misalnya ada pangkatnya, maksudnya pangkatnya bisa 2, 3, misalnya di sini contohnya pangkat 2, maka caranya adalah pangkatnya turun ke bawah, jadi 2 dikali koefisien depannya, 2 kali 2 jadi 4 ya. Kemudian untuk pangkatnya selalu dikurang 1. Jadi 4X pangkat 1. Kemudian ketika bentuknya hanya X aja, berarti tinggal hilangin aja X-nya, jadi min 3. Dan kalau nggak ada X-nya berarti jadi 0. Jadi kita nggak perlu tulis, jadi Y aksen sama dengan 4X min 3. Ini adalah turunannya. Kemudian, bagaimana kita mencari nilai X-nya atau titik singgungnya itu? Nah, di sini ketahui dia berpotongan dengan garis Y sama 4X plus 1. Berarti apa? Berarti kita bisa cari titik potongnya dengan membuat Y1 sama dengan Y2. Jadi, kurvanya atau grafiknya ini kita buat sama dengan, jadi kayak gini. Nah, kemudian kita buat sama dengan 0, maka jadi gabungan kedua fungsi itu adalah 2x kuadrat, 4x pindah ke kiri jadi min 7x, satunya pindah ke kiri jadi plus 6. Kemudian seperti biasa, kita lakukan faktorisasi. Seperti biasa, kita perhatikan kalau dikali jadi 6, kalau ditambah jadi min 7. Perhatikan ada 2 di sini. Berarti ada yang 2X dan X. Berarti kan kalau 6 bisa 6 kali 1, bisa 3 kali 2 ya. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa ambil 3 dan 2. Karena nanti 3 kali X, 3X, 2X kali 2, 4X. Kemudian supaya jadi min 7, berarti harus dikurang dua-duanya ya. Jadi min 7X. Maka di sini kita dapat 2 buah titik ya. X-nya sama dengan 3/2 atau X-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah salah satu persamaan garis singgung. Ini sebenarnya tergantung dari opsinya kalau ada. Tapi kalau nggak ada, kita ambil salah satu. Misalnya kita ambil yang X sama dengan 2 aja. Maka kita dapat X-nya itu, X1-nya atau titik singgungnya itu adalah 2. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Kita mencari nilai Y-nya dengan cara substitusi X1 ke fungsi ini yang awal. Berarti kalau kita masukin X sama dengan 2, apa yang akan terjadi? Ganti semua X dengan 2, jadi 2 kuadrat ya, 4 min 3 kali 2 tambah 7. Berarti jadi 8
dikurang 6 tambah 7. Jadi berapa? 2 tambah 7 9 ya. Maka di sini 9. Oke, kita udah dapat X, kita udah dapat Y. Sekarang kita masuk ke persamaan garis singgungnya ya. Berarti apa rumus umum persamaan garis singgung? Itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oh iya, M-nya belum ya. Untuk M-nya tadi kita masukin ke fungsi awal untuk mencari nilai Y. Tapi untuk mencari M, kita masukin ke fungsi yang telah diturunin. Masukinnya juga sama. Masukin X sama dengan 2. Berarti jadi M-nya sama dengan 4. M dengan X-nya ganti dengan 2, min 3. Jadi 8 kurang 3, 5 ya. Jadi kita dapat 5. Oke, sekarang kita tinggal substitusi aja ke persamaan garis singgungnya. Itu yang pertama, berarti jadi Y min Y1-nya 9 sama dengan 5 kali X min 2. Kita dapat X-nya 2, M-nya 5, Y-nya 9. Jadi berapa? Y sama dengan, ininya dikali pelangi, 5 kali X 5X, 5 kali min 2 min 10, min 9 pindah jadi plus 9. Jadi min 10 tambah 9 min 1. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 5X min 1. Gitu. Oke, soal berikutnya. Dua bilangan bulat M dan N memenuhi hubungan 2N min M sama dengan 40. Nilai minimum dari P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat adalah. Soal ini juga merupakan salah satu dari aplikasi turunan. Kalau yang sebelumnya aplikasi turunannya itu adalah persamaan garis singgung ya, atau PGS. Kalau di sini adalah apa? Kalau di sini adalah yang disebut sebagai nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi. Nah, ini bisa kita cari juga dengan mencari turunannya. Gimana caranya? Syaratnya adalah ketika kita mencari nilai maksimum atau minimum, maka turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Ini adalah kuncinya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pertama, untuk memaksimalkan sebuah fungsi, maka simbolnya itu atau variabel yang kita gunakan harus 1. Sedangkan di soal ini ada 2, berarti kita harus ubah salah satu jadi bentuk lainnya. Di sini ketahui hubungannya bahwa 2N min M sama dengan 40. Misalnya, kita pengen ubah jadi N sama dengan, berarti kan awalnya 2N min M sama dengan 40, maka N itu sama dengan M-nya dulu pindah, jadi 40 plus M, lalu 2-nya pindah dibagi 2. Kayak gini bisa. Atau, bisa kita buat sebaliknya, jadi M sama dengan, berarti kalau M sama dengan, berarti kita pindahin M-nya dan 40-nya. Jadi 40, jadi 2N min 40. Bebas yang mana. Supaya lebih gampang, kita pakai yang M sama dengan ya. Berarti ketika diketahui P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat, kita ubah M-nya. Jadi 2N min 40 kuadrat. Berarti jadi berapa? Cara cepatnya yang kiri kuadrat, 4N kuadrat. 2 kali 2N, 4N. 4N kali min 40, min 160N. Kemudian yang kanan kuadrat plus 1600 ya. Kemudian sederhanakan 4 tambah N 5. Kemudian min 160 tambah 1600. Kemudian, untuk memaksimalkan, kita cari turunan dari fungsinya. Jadi P aksen. Seperti biasa, 2-nya turun ke bawah, kali 5 jadi 10N. Kalau N aja tinggal hilangin aja N-nya. Kalau konstanta jadi 0. Kemudian, P aksennya harus dibuat sama 0 ya. P aksen sama dengan 0. Berarti 10N min 160 sama 0.
Berarti kita dapatkan bahwa N-nya itu adalah 160 bagi 10. Jadi 16 ya. Kita dapat N-nya 16. Kemudian gimana untuk mencari nilai minimumnya? Ya tinggal kita substitusi 16-nya ke fungsi yang awal. Ya, yang ini. Kita masukin ke fungsi yang awal. Oke. Jadi berapa? Ini angkanya jadinya besar ya. Berarti pertama 5N kuadrat. Terus kanan aja. N kuadrat 16 kali 16, 256. Gitu ya. Kemudian dikurang 16 kali 16, 256 juga ya. Oke. Terus tambah 1600. 256 kali 5 dikurang 2560. Nah, 2560 itu kan adalah 256 kali 10 kan ya. Jadi kita bisa tulis bahwa 5 kali 256 dikurangi 256 kali 10 berarti jadi minus 5 kali 256. Ya, atau kalau bingung pakai kalkulator, is okay. Intinya adalah berarti jadi ini hasilnya ya, titik P sama dengan 5 kali 256. Berarti tinggal 256 bagi 2, 128. 10 ditambah 1600. Berarti P-nya itu adalah 320 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 320. Itu adalah nilai minimumnya. Nilai minimumnya 320. Oke, kalau gitu cukup untuk video ngesal kali ini. Share kalau misalnya ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanyain, tinggal DM aja ke fastlearners.id. See you next video. Bye-bye.